Oke, baik. Saya cek suara dulu. Apakah suara saya terdengar dengan jelas, Nak? Dengar, Dengar, Sir. Oke, siap. Soalnya di sini hujan. Di sana hujan juga? Hujan, Sir. Iya, benar. Jadi agak mager ya pagi-pagi hujan. Oke, baik. Saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Iya, jadi pada kesempatan pagi hari ini kita akan memulai materi pembelajaran untuk kelas intensif SBMPTN. Oleh karena itu, karena saya berada di sesi 1, maka silakan berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Baik, berdoa selesai ya. Saya langsung saja ke slide saya. Oke, baik ya. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai persamaan garis lurus atau persamaan garis gitu ya. Bagaimana cara kita untuk membuat persamaan garis karena di TPS 2019 tahun lalu persamaan garis ini muncul. Nah, persamaan garis ini sudah menjadi dasar kalau misalkan di matematika SMA karena tidak dipelajari lagi, dia menjadi materi prasyarat untuk ke program linier. Nah, nanti di hari Jumat kita akan belajar sedikit mengenai program linier gitu dia. Karena juga saya lihat di 2019 juga muncul juga program linier. Oke. Nah, kalau persamaan garis itu sendiri dipelajarinya adalah pada saat SMP kelas 8. Jadi kalau misalnya kalian punya adik kemudian duduk SMP kelas 8 lihat bukunya, maka itu ada persamaan garis ya. Nah, apa yang penting di persamaan garis lurus itu berarti ini dia. Tujuannya adalah mampu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persamaan garis lurus. Oke, berarti nanti akan kita bahas mengenai gradien. Lalu kemudian setelah gradien hubungan antar garis, karena hubungan antar garis akan mempengaruhi gradien. Lalu kemudian nama daripada garisnya itu. Nah, kalau di tahun 2019 yang ditanyakan adalah dari pasangan-pasangan garis di bawah ini ditaruhnya 1, 2, 3, 4, maka yang sejajar adalah gitu ya. Itu dia yang dimunculkan di 2019. Nah, berarti kita lihat dulu untuk persamaan garis lurus. Oke, nah persamaan garis lurus itu bentuknya adalah Y sama dengan MX tambahkan dengan C. Oke, di mana M itu adalah gradien atau kemiringan garis, X dan Y itu adalah variabelnya, sedangkan C adalah merupakan konstantanya. Gitu ya. Jadi ini adalah bentuk umum daripada persamaan garis lurus. Jadi contohnya gimana? Contohnya misalnya ya 2Y sama dengan 3X tambah 5 misalnya. Nah ini berarti persamaan garisnya adalah persamaan garis lurus. Atau 3X dikurang 2Y ditambah 5 sama dengan 0. Ini juga adalah merupakan persamaan garis lurus juga. Jadi bentuk yang seperti di atas, apabila X dengan Y-nya dipisah, maka itu namanya bentuknya adalah eksplisit. Oke, di sini nanti namanya eksplisit, ya kan? Sedangkan kalau X sama Y-nya terletak pada satu ruas, maka namanya adalah merupakan implisit. Gitu saja untuk yang bentuknya. Jadi kalau dia terpisah eksplisit, kalau misalkan dia menyatu berarti namanya adalah implisit. Oke, jadi garis itu dia disimbolkan seperti ini. Yang penting dia nggak punya kuadrat ya, nak. Karena kalau misalnya X-nya ada kuadrat, nanti namanya adalah persamaan parabola. Parabola itu berarti dia adalah merupakan fungsi kuadrat, bukan lagi garis lurus. Kalau dia garis lurus, berarti ini persamaannya adalah merupakan persamaan linier. Linier itu berarti dia berpangkat 1. Oke, gradien. Nah, ada berbagai macam cara untuk menentukan gradien. Di matematika sendiri, kalau misalnya kita mencari gradien, itu juga bisa ya dengan menggunakan turunan. Tapi tentunya kalau TPS nggak pakai turunan-turunan yang kayak gitu, nah berarti nanti kita ingat lagi untuk mencari gradien yang pernah kalian pelajari di SMP. Nah, lihat ya. Jadi itu tergantung daripada bentuk garisnya. Kalau garisnya bentuknya adalah Y sama dengan MX tambah K, maka gradiennya langsung aja ini. Gitu. Tapi ingat ya, ini harus Y sama dengan. Jadi kalau misalnya di sini 3Y sama dengan, ya berarti nanti jadinya Y sama dengan, bagikan dulu dengan 3. Oke. Nah, jadi yang mesti diingat adalah yang di sini gitu. Jadi kalau misalkan gradien dari sebuah garis yang bentuknya adalah AX tambah BY, implisit bentuknya, maka jadinya adalah min koefisien X per koefisien Y. Ingat ya, min koefisien X per koefisien daripada si Y.
Oke. Nah, bedakan dengan kalau melalui 2 titik. Kalau melalui 2 titik malah Y duluan. Y2 dikurang Y1 per X2 dikurangin sama X1. Itu kalau misalkan dikasih tahu 2 titik. Biasanya ini ya, kalau untuk menentukan nilai daripada gradien tersebut. Nah, gimana kalau misalkan ada gambarnya? Kalau dia sejajar, sejajarnya sejajar apa dulu? Kalau dia sejajar sumbu X, berarti dia mendatar kayak gini. Ini kan berarti fungsinya konstan ya. Misalnya Y sama dengan 3, Y sama dengan 10, Y sama dengan -3 gitu-gitu. Nah berarti dia kan konstan. Dia akan sejajar dengan sumbu X, maka gradiennya 0. Jadi gradien itu bisa saja sama dengan 0. Ya. Nah kalau dia sejajar berarti gradiennya akan sama. Karena sama-sama memiliki kemiringan yang sama gitu. Kemudian kalau dia tegak lurus, maka perkalian antar gradien itu sama dengan -1. Kalau misalkan dia tegak lurus. Nah, kalau misalkan sejajar sumbu Y, berarti nilai M-nya adalah tak hingga. Jadi kalau dia tegak garisnya, maka M-nya adalah tak hingga. Tapi itu jarang ya, yang ada adalah mendatar. Oke, atau horizon. Nah, kalau dia horizon, berarti M-nya itu adalah sama dengan 0. Oke, nah baru kita masuk ke persamaan garis lurusnya. Kalau persamaan garis lurusnya, nah lihat apa yang dikasih tahu. Kalau misalnya yang dikasih tahu adalah gradien dan 1 titik, maka nanti persamaan garisnya adalah Y kurang Y1 sama dengan M dalam kurung X dikurangin sama X1. Nah contoh misalnya ini, tentukan persamaan garis yang bergradien 3 melalui -2, -3 gitu ya. Nah, kalau kayak gini udah langsung perumusan saja berarti Y dikurangin sama -3 sama dengan 3 dalam kurung X dikurangin sama -2 gitu ya. Karena di sini X1 ini adalah Y1. Berarti jadinya adalah Y tambah 3 sama dengan 3 kali X ditambah 2. Atau Y tambah 3 sama dengan 3X ditambah sama 6. Nah, terserah mau Y sama dengan boleh. Kalau Y sama dengan berarti 3X ditambah sama 3. Karena 6 dikurangkan dengan 3. Udah selesai. Tergantung dari opsinya bentuknya adalah seperti apa ya. Kalau misalkan dia mau dibuatnya dalam satu ruas X sama Y-nya, ya berarti tinggal pindahkan Y-nya. Berarti 3X kurang Y gitu ya. 3X kurang Y tambah 3 sama dengan 0. Ini juga boleh. Ini sama saja antara yang di sini dengan yang bawah. Itu sama hasilnya. Bisa? Gitu ya. Kemudian kalau misalkan yang dikasih tahu adalah 2 titik. Ya, jadi memang kalau misalnya kita secara geometri bahwa misalnya ada titik yang pertama dan misalkan lagi adalah ada titik yang kedua misalnya. Jadi dari 2 titik ini tentunya bisa dibentuk sebuah garis, ya kan? Tepat satu garis yang bisa dibentuk dari titik 2 titik ini ya. Berarti ini adalah A misalnya, ini adalah B. Nah, bagaimana cara untuk menentukannya? Kalau misalnya yang dikasih tahu hanya titiknya saja dan jumlahnya ada 2, berarti jadinya ini Y kurang Y1 per Y2 kurang Y1 sama dengan X kurang X1 per X2 dikurangkan dengan X1 ya. Nah, Y itu tetap, X itu tetap, yang diganti nilai angkanya adalah X1, X2, Y1, dan Y2. Itu yang diganti nilainya. Sedangkan X dengan Y-nya akan tetap. Nah, contohnya misalnya ini, kalau misalnya ada kasus ya, kadang-kadang beberapa soal TPS itu kan dia dalam bentuk penyajian kasus. Nah, misalnya ada grafik kenaikan harga permen misalnya. Nah, tapi kenaikannya itu konstan, ya kan? Kalau dia kenaikannya konstan, pasti dia akan mengikuti persamaan garis lurus atau linier. Misalnya X itu adalah tahun, jadi mulai dari tahun 2011 sampai dengan 2019. Y itu misalnya adalah harga permennya. Oke, anggaplah perubahan harga permen adalah tetap yaitu Rp25 per 2 tahun. Oke, per 2 tahun ya, bukan per tahun. Berarti nanti dari sini dari 2011 makanya meloncat ke 2013. 2013 ke 2015. Langsung seterusnya dia akan bertambah sebesar kenaikannya Rp25. Nah, apa yang mau dilihat di sini? Yang mau dilihat misalnya adalah apa nama daripada garisnya tersebut. Gitu.
Karena kalau misalnya kita bisa menentukan namanya di sini, misalnya, berarti kita bisa memprediksi sampai tahun keberapapun gitu. Ya, jadi misalnya ini misalnya adalah pada saat X-nya adalah sama dengan 1 nih, berarti 20 tahun lagi itu tahun berapa misalnya, atau berapa kenaikannya. Itu akan memudahkan kita dibandingkan dengan kita terus-menerus membuat gambar yang seperti ini gitu. Karena kalau misalnya gambarnya pun nggak cantik, skalanya juga nggak bagus, nggak oke, maka bentuknya malah akan semakin mereng-mereng garisnya. Seakan-akan itu tidak membentuk sebuah garis lurus. Makanya skalanya harus pas, ya kan, supaya nampak bahwa oh ternyata ini adalah merupakan persamaan garis lurus. Ya. Nah, gini caranya. Berarti ambil 2 titik sembarang. Nah, kalau yang di sini saya lihat itu yang diambil adalah tahun 2011 sama tahun 2019, ya kan? Coba kita balik lagi. Di tahun 2011 itu nanti jadi posisinya kan jadi gini ya, 2011 untuk X, baru kemudian dia 150 untuk harga permennya. Lalu 2019 yang akhir yang diambilnya 2019, lalu kemudian harganya itu sudah 250. Nah, dari 2 titik ini itulah dibuat menjadi persamaan garisnya. Maka tersaji dari yang di sini ya. Jadi Y kurang Y1 150 per 250 kurang 150 sama dengan X kurang tahunnya kan X1. X1 tadi berapa? 2011. Per X2 2019 dikurangin sama 2011. Nah, kalau yang di sini udah tinggal aljabar kalian saja ya. Oke, yang penting adalah oh ternyata dari gambar itu yang ditanyakan adalah persamaan garisnya. Kenapa kita harus tahu persamaan garisnya? Supaya kita bisa memprediksi pada tahun sekian nanti nilai daripada si X-nya berapa, atau pada saat X-nya X itu tahun ya, berarti pada tahun sekian berarti nilai daripada Y-nya berapa. Hanya tinggal dibuat dalam bentuk grafiknya ini. Jadi grafik itu sangat membantu kita untuk memprediksi sesuatu. Kalau kita tahu nama grafiknya tersebut. Oke, itu dia. Jadi kira-kira aplikasinya kayak gitu ya. Jadi kalau di dunia ekonomi juga pasti banyak ya untuk menghitung marginal cost atau misalnya apa juga grafiknya juga kita kadang-kadang butuhnya adalah turunan. Bagi anak soskum juga ya mau nggak mau harus tahu juga sedikit-sedikit mengenai diferensial. Dan kalian juga kan syukurnya adalah dari IPA ya. Jadi tidak terlalu berat untuk mempelajari itu. Oke, kita bahas untuk yang soal-soal yang berkaitan dengan ini. Oke. Sebentar, ini slide-nya tertutup soalnya. Saya pindahkan dulu. Oke. Ya. Nomor 1, tentukan persamaan garis A yang memotong sumbu Y sama dengan 3. Lalu kemudian dan tegak lurus. Jadi ada kata-katanya tegak lurus garis B yang melalui titik pusat O dan titiknya adalah 3,2. Oke, kita cari dulu apa yang dikasih tahu dari soal. Katanya A itu memotong sumbu Y sama dengan 3. Berarti kalau dia memotong sumbu Y, ya, A itu memotong sumbu Y. Maka prinsipnya kalau ada garis yang memotong sumbu Y, itu artinya X-nya sama dengan 0. Gitu ya. Kalau dia memotong sumbu X, berarti Y-nya yang sama dengan 0. Nah, lalu setelah X-nya sama dengan 0, diketahui Y-nya berapa? Y-nya adalah sama dengan 3. Berarti titik potongnya adalah 0,3. Dapat ya, berarti dia melalui sebuah titik, yaitu adalah 0,3. Karena ini ditanya apa? Persamaan garis A. Tentukan persamaan garis A-nya. Udah, dapatlah A-nya melalui. Berarti kita butuh apa? Kita butuh gradien. Dari mana arahkan gradien? Karena ada kata tegak lurus. Jadi kalau ada kata tegak lurus atau sejajar, maka arahkanlah soalnya tersebut untuk menentukan nilai daripada gradiennya. Kita analisis untuk garis B. Garis B itu melalui yaitu adalah titik pusat. Nah, yang namanya titik pusat itu pasti koordinatnya adalah 0,0. Ya kan? Dan satu titik lagi yaitu adalah 3,2. Gitu. Nah, berarti kita butuh apa? Kita butuh gradien B. Kita nggak butuh persamaan garis B. Kita hanya butuh gradien daripada B supaya kita tahu gradien daripada A. Kenapa? Karena mereka saling tegak lurus.
Berarti gradien yang melalui dua buah titik, gimana tadi? Y2 kurang Y1 per gitu ya. X2 kurang X1. Nah, terserah. Berarti nanti di sini adalah X1, ini adalah Y1, ini adalah X2, dan di sini adalah Y2 gitu kan. Berarti 2 dikurang 0 per 3 dikurangin sama 0. Berarti hasilnya adalah 2 per 3. Nah, kalau dia tegak lurus, berarti kan artinya gradien A dikali dengan gradien B ini hasilnya adalah negatif 1. Nah, kalau saya langsung aja gini, kalau misalkan dia gradien pertamanya dikasih tahu atau sudah diketahui, maka untuk mencari gradien yang lain, maka ingat kata-katanya adalah dibalik dinegatifkan. Ya, jadi gini ya, dibalik dinegatifkan, gitu aja. Ya kan? Jadi kalau misalnya di sini supaya dia hasil perkalian dengan MA-nya adalah -1, berarti nanti nilai daripada MA-nya adalah balikkan 3/2 lalu negatifkan. Gitu. Gampang kan? Dibalik dinegatifkan. Nah, inilah nanti yang akan dipakai untuk perhitungan mencari persamaan garis A. Karena kan kita butuh gradien A. Nah, berarti kalau dia satu titik diketahui melalui sebuah gradien, maka nanti perumusannya adalah jadi nilainya menjadi Y kurang Y1 sama dengan M kali X kurang X1. Gitu ya. Berarti Y dikurang 3 sama dengan min 3/2 dalam kurung X dikurang 0. Nah, biasanya kalau yang kayak gini, ini semuanya dikali sama 2 supaya nggak ada per-pernya. Begitupun kalau misalnya ada opsi pilihan jawaban, ya berarti kalian sesuaikan dengan opsi ya. Kalau saya di sini, saya kalikan aja dengan 2, berarti 2Y kurang 6 sama dengan minus 3X. Oke, saya letakkan dalam satu ruas, berarti 3X ditambah 2Y kurang 6 sama dengan 0. Gitu. Atau mau sama dengan 6 juga boleh. 3X tambah 2Y sama dengan 6 boleh ya. Itu adalah jawaban kita. Jadi ini adalah nama daripada persamaan garis A. Dapat? Oke, kita lanjut ya. Yuk, nomor 2. Ada lagi, jika suatu garis melewati 2 titik. Oke, 2 titik. Dan sejajar garis ini, tentukan nilai daripada N. Oke, yuk, kalau dia sejajar. Ya kan, kalau dia sejajar berarti M1 itu sama aja dengan M2. Nah, berarti garis yang pertama ini, suatu garis ini melalui 2 titik. Berarti cara untuk mencari nilai M-nya yaitu adalah Y2 kurang Y1 gitu kan. Per X2 kurang X1. Berarti ini X1, Y1, X2, dan Y2. Udah, berarti nanti nilainya menjadi N dikurangkan dengan 7/4 per gitu, 7/6 dikurangin sama 0. Kan? Sama dengan nilai M2-nya. Nah, sekarang ini berapakah gradiennya? Ayo, berapa gradiennya? -3 sih. Min koefisien X per koefisien Y. Lihat ya, di sini. Gradien. Nah, ini kan bentuknya. Kalau dia ada garis yang bentuknya adalah AX tambah BY sama dengan C, maka gradiennya adalah min koefisien X dibagi dengan koefisien daripada Y. Oke. Nah, berarti nanti jadinya gimana? Minus berapa? Minus 2/3 atau min 3/2? 3/2. Iya, 3/2. Benar. Minus ya. Oke, karena kan di sini positif dan positif. Berarti jadinya adalah minus 3/2. Udah, tinggal kali silang. Kalau dikali silang, berarti ya terserah. Minus 3-nya mau dikalikan minus 3 dikali sama 7/6 gitu ya. Karena 7/6 kurang 0 ya 7/6. Sama dengan ini minusnya kan udah ditaruh di minus 3. Berarti jadinya tinggal 2 kali N dikurangkan sama 7/4. Oke, kalikan. Berarti minus 7 per berapa tuh? 7/2 ya. Ini kan habis ya, jadi tinggal 2.
sama dengan 2N dikurang sama 7/2. Oh sama nih, minus 7/2 minus 7/2 berarti 2N sama dengan 0. Oke, nah kalau 2N sama dengan 0, N-nya adalah sama dengan 0. Gitu. Selesai sebenarnya. Jadi hanya tinggal beberapa langkah. Yang paling penting di sini adalah pemahaman kalian bagaimana cara untuk menentukan gradien. Ya, itu dia. Oke. Udah dapat? Karena yang ditanya hanya N-nya saja, N-nya 0 bagi 2, ya 0 gitu ya. Jadi ingat lagi rumus gradien. Oh ternyata ada juga ya yang gradien-gradien ini. Oke, nomor 3. 3 garis ABC memiliki gradien masing-masing 3, 4, 5. Beda-beda. Ketiga garis itu memotong sumbu Y di titik yang sama. Jika absis masing-masing garis ke sumbu X dijumlahkan, maka jumlahnya itu adalah 47/60. Tentukan persamaan garis A. Jadi kira-kira gambarnya itu kayak gini. Ilustrasinya ya. Ini misalnya X, ini misalnya adalah Y. Lalu kemudian ada 3 buah garis gitu. Nah kalau misalnya ada 3 buah garis, misalnya nanti di sini adalah merupakan garis A gitu ya misal. Lalu kemudian lagi ini dia memotong di satu titik, ini misalnya adalah garis B. Lalu kemudian ada lagi yang ketiga. Oke, ini aja ungu misalnya. Nah ini misalnya adalah garis C. Nah, jadi dia memotong di Y yang sama, tapi ininya akan berbeda-beda. Nah kalau misalnya ini dijumlahkan, ini misalnya si XA, ini misalnya adalah si XB, dan ini misalnya adalah si XC, berarti itu kalau mereka dijumlahkan maka jumlahnya adalah 47/60. Oke. Nah, yang ditanyakan adalah berapakah nilai daripada persamaan garis A. Oke, kita bahas satu-satu ya. Ini cukup hot soalnya kalau yang seperti ini. Berarti nanti kita ingat dulu bentuk umum dari persamaan garis. Saya balik lagi ke slide yang pertama. Bentuk umum dari persamaan garis itu bentuknya adalah Y sama dengan MX tambah C. Ya kan? Nah, berarti saya bisa katakan bahwa nama daripada yang A, ya, yang A itu namanya adalah Y sama dengan MX. M-nya kan 3 kan? Berarti 3X ditambah sama C 1. Ya. Kemudian yang D yaitu adalah Y sama dengan 4X tambah C 2. Ya kan? Baru yang C, yaitu adalah Y sama dengan 5X ditambah sama C 3. Nah, misalnya ini nama daripada garis-garisnya tersebut. Jadi A itu adalah Y sama dengan 3X tambah C1, B itu Y sama dengan 4X tambah C2, dan C itu adalah Y sama dengan 5X ditambahin sama C3. Berdasarkan gradien ya. Nah, lalu apa yang dibuat? Yaitu adalah dia memotong sumbu Y. Oke, kalau dia memotong sumbu Y itu artinya apa? Artinya adalah X-nya sama dengan 0, gitu kan? Nah, kalau misalnya X-nya sama dengan 0, berarti nanti Y sama dengan C1, Y sama dengan C2, Y sama dengan C3. Di titik yang sama. Oke, karena dia memiliki satu titik, berarti C1 sama dengan C2 sama dengan C3 sama dengan, ya misalnya K gitu ya. Nah, berarti dia memiliki nilai yang sama untuk karena dia memotong di sumbu Y. Nah, kemudian nilainya apa lagi katanya di sini? Jika absis itu adalah X. Ya, kalau Y itu nanti namanya adalah ordinat. Kalau X, Y namanya adalah koordinat. Ya, memotong ini kan ke garis X. Berarti kan di sini ya. Berarti dia memotong sumbu X. Kalau dia memotong sumbu X berarti Y-nya yang sama dengan 0. Nah, kalau Y-nya sama dengan 0, kita peroleh bahwa ini Y-nya 0 berarti 0 sama dengan 3X ditambah K.
tambah di K ya. Oke, kemudian ini juga 0 sama dengan 4X ditambah sama K. Kemudian yang di sini berarti 0 sama dengan 5X ditambah sama si K. Apa yang bisa kita cari? Bahwa nilai dari pada ini X1 saja ya. X1 atau XA boleh. Ini adalah XA, ini adalah XB, ini adalah XC. Berarti XA-nya itu adalah sama dengan minus K per 3. XB-nya adalah minus K per 4. XC-nya minus K per 5. Udah, kalau mereka dijumlahkan hasilnya adalah 47 per 60. Minus K per 3 tambah minus K per 4 ditambah minus K per 5. Ini nilainya adalah 47 per 60. Nah ini kan kalau misalkan kita samakan penyebut, berarti nanti penyebutnya adalah 3 kali 4 kali 5, berarti 60. Berarti 60 bagi 3 berarti nilainya adalah 20. 20 kali 1 minus 20K ya kan. Nah, lalu kemudian 60 bagi 4 15 berarti minus 15K. Kemudian 60 bagi 5 12 minus 12K sama dengan 47 per 60. Oke. Nah, min 20 kurang 15 kurang 12 berarti itu adalah minus 47 per 60. Nah, mudah dapat deh di sini. Berarti K-nya itu sudah dapat. Ya, berarti K-nya adalah minus 1. Kalau K-nya sudah dapat, yang ditanya siapa? Yang ditanya adalah tentukan persamaan garis A. Siapa garis A? Ini garis A. Berarti garis A-nya itu adalah Y sama dengan 3X ditambah K, karena C1 sama dengan C2 sama dengan C3 sama dengan K, berarti dikurangkan 1. Selesai. Gitu. Kalau misalnya berubah pertanyaannya, nama daripada garis B, berarti garis B-nya adalah Y sama dengan 4X kurang 1. C-nya adalah Y sama dengan 5X dikurangkan dengan 1. Intinya adalah kita hanya perlu tahu C ini berapa gitu ya. Di sini ini berapa ini? Oh ternyata jawabannya adalah minus 1. Ternyata gambarnya terbalik ya, harusnya dia ke bawah ya. Oke gitu dia. Itu gambarnya adalah yang di situ. Sebentar saya lihat dulu ada chat. Oh oke, beda. Oke, thank you pertanyaannya. Sir, bedanya ini sama irisan kerucut apa ya? Kalau misalkan dia irisan kerucut, maka nanti irisan kerucut itu biasanya nanti ada di matematika saintek. Kalaupun mau dikeluarkan biasanya seperti itu. Nah, irisan kerucut dia bentuknya adalah, oke, ada 4 nanti. Oke, kalau dia ini kerucut ya. Nah, kalau misalnya diirisnya itu tegak kayak gini, maka akan terbentuk sebuah parabola. Jadi irisan kerucut, oke, satu parabola. Kalau bentuknya serong, kayak gini bentuknya, motongnya itu seperti ini, ikutin garis pelukisnya, maka akan terbentuk ini, elips. Ya. Kemudian kalau misalkan dia atau bentuknya bisa juga elips gini ya. Kalau motongnya adalah sejajar alas, itu nanti bisa elips. Lalu kemudian kalau ada ini, jadi kerucutnya ada 2, dipotongnya kayak gini. Oke, maka akan terbentuk potongan pertama dan potongan kedua. Berarti nanti itu adalah merupakan hiperbola. Oke, nah berarti dia bentuknya pasti melengkung-lengkung. Jadi kalau misalkan kalian tanya apa bedanya, jadi bentuknya melengkung, sedangkan yang kita pelajari sekarang adalah bentuknya lurus. Gitu ya, jadi ini akan berbeda. Nah, ada juga dia yang terakhir adalah bentuknya kayak gini.
berarti itu adalah lingkaran. Jadi apakah lingkaran termasuk irisan kerucut? Ya, dia termasuk irisan kerucut. Jadi irisan kerucut itu ada 4 ya, parabola, elips, hiperbola, dan lingkaran. Gitu. Ini masuknya kalau ranahnya itu adalah ke matematika saintek. Karena matematika sosial udah dihapus, udah nggak ada lagi. Ya, jadi ini masuknya ke saintek. Sedangkan yang kita pelajari persamaan garis, dia masuknya adalah ke TPS. TPS 2019 ini keluar. Cukup menjawabkah? Oh enggak. Gradien itu apa? Kemiringan garis. Ya kan? Kemiringan garis. Jadi pahami bahwa gradien itu adalah kemiringan garis. Nah, sedangkan parabola itu kan dia garis. Fungsi dia. Elips juga dia fungsi. Kemudian hiperbola juga dalam merupakan fungsi hiperbola. Lingkaran juga persamaan daripada lingkaran. Jadi nggak ada ditanyakan kemiringan lingkaran, nggak ada. Gitu. Ya, jadi nggak dicari gradien. Gradien itu hanya bisa ditemukan pada sebuah garis biasanya. Di titik tertentu. Bisa juga sih sebenarnya kalau misalnya dia turunan ya, tapi itu lebih jauh sih pemahamannya. Nanti jadinya kalau misalnya kayak gitu, dia gradiennya pakai turunan. Sedangkan gradien kita ini dia hanya pakai min koefisien X per koefisien Y kalau dikasih tahu garisnya. Atau dia pakai yang 2 titik. Y2 kurang Y1 per X2 kurang X1. Dapat? Oke. Gitu ya. Nanti saya cek lagi chatnya. Kita lanjut dulu ya. Nah, untuk yang nomor 4. Untuk yang nomor 4, lanjut lagi. Tentukan persamaan garis lurus yang melalui titik potong. Nah, kalian harus tahu titik potong. Garis dengan garis. Ini kan garis pertama, garis kedua, dan sejajar. Berarti ini arahnya adalah tetap yang ditanyakan adalah persamaan garis lurus nih. Oke, tapi dia yang mau dibuat adalah yang dikasih tahu dia melalui titik potong garis ini, dan yang kedua adalah dia sejajar. Berarti kita cari titik potong. Kalau titik potong berarti nanti eliminasi ya. Karena titik potong itu adalah himpunan penyelesaiannya. Berarti tinggal eliminasi saja. Ini ya udah berarti tinggal kita kurangkan nih. Ini habis kan? Berarti yang tinggal adalah minus 2x sama dengan minus 4. Berarti x-nya adalah sama dengan 2. Ya, kalau x-nya 2 berapa nilai y-nya? Berarti 6 ditambah sama 2y sama dengan 12. Berarti 2y sama dengan 6. Berarti y-nya adalah sama dengan 3. Oke, berarti titik potongnya adalah di 2,3. Ya, dapat titik potong. Lalu dari sejajar. Sejajar berarti 2x tambah y sama dengan 4. Berapakah gradiennya yuk? Minus 2, Sir. Min 2, benar. Itu dia. Karena min koefisien x per koefisien y. Udah, persamaan garis lurusnya adalah y kurang y1 sama dengan m dalam kurung x kurang x1. Ya kan? Berarti y kurang y1-nya adalah 3. Sama dengan min 2 kali x kurang x1-nya 2. Udah bentuk berarti y kurang 3 sama dengan min 2x tambah 4. Pindahkan berarti jadi 2x tambah y kurang 7 sama dengan 6. Selesai. Ya kan? Jadi udah tahu ya gimana cara mencari titik potong. Misalnya titik potong antara garis ini dan ini, ya udah berarti tinggal eliminasi saja atau substitusi. Tergantung. Pokoknya intinya adalah cari himpunan penyelesaian. Nomor 5. Nah, ini. Oke. Biasanya kayak gini-gini sih. Persamaan garis melalui ini. Udah dapat melaluinya ya. Dan tegak lurus. Berarti kita hanya butuh gradien. Oke, berapakah gradien dari sini? Ayo, berapa gradiennya? 3/4, Sir. Min 3/4. Benar, karena ini 4y kan? Berarti harus y sama dengan tadi kan?
minus 3/4X ditambah sama 5/4. Berarti yang diambil adalah ini kalau dalam bentuk Y sama dengan. Kalau mau dipindahkan dulu menjadi min koefisien X per koefisien Y juga sama. Berarti M-nya sama dengan min 3/4. Karena dia tegak lurus, maka saya buat M1. Yang diambil adalah M2. M2-nya berapa? Minus 4/3, Sir. 4/3. Positif ya, positif 4/3. Kata kuncinya tadi adalah dibalik, dinegatifkan. Udah, berarti yang diambil ini. Lalu kemudian melalui ini, Y kurang Y1 sama dengan M kali X kurang X1. Berarti Y kurang Y1. Y1-nya mana? 2, ya kan? Sama dengan 4/3 dalam kurung X tambah 1. Langsung aja tambah ya, karena ini kan minus ya. Minus, minus, berarti jadi tambah. Udah, kalikan dengan 3, lihat. Di opsi nggak ada yang dalam bentuk pecahan. Kali 3 pasti, berarti 3Y kurang 6 sama dengan 4X ditambah 4. Ingat ya, kalau kali 3, 3-nya udah habis nih. Jadi jangan kalikan 3 ke dalam lagi. Tapi ya 4 kalikan ke dalam. Gitu. Oke, berarti saya lihat di sini X-nya itu dimulai dari X, berarti ini yang pindah, 3Y-nya yang pindah. Berarti 4X kurang 3Y, lalu tambah 10 gitu kan, sama dengan 0. Karena ini yang pindah ya. Berarti nanti jawabannya adalah yang A ya. Oke, sebentar saya lihat ada yang chat. Oke, nah kenapa pakai M2 nggak pakai M1 kata Rahmi? Iya, karena kan kita M1 itu gradien garis ini. Ya kan? Kan gradien garis ini. Ya udah, kalau gradien garis ini ya udah dapat garisnya. Yang ditanya adalah garis lain. Jadi persamaan garis yang melalui ini. Jadi kira-kira ilustrasinya gini. Jadi ada sebuah garis yang melalui min 1,2 yang tegak lurus dengan sebuah garis lain. Nama garisnya ini adalah 4Y sama dengan min 3X ditambah sama 5. Oke, nah berarti ini kan M1 nih. Kita anggap itu adalah sebagai nilai garis pertama, minus 3/4. Nah berarti yang mau ditanya garis ini. Berarti dari sini kan kita harus dapat gradien dia berapa ya, kemiringan dia berapa. Makanya kita harus dapatkan M2-nya. Maka M2 inilah yang nanti akan dipakai ke dalam persamaan garisnya tersebut. Gitu. Dapat? Karena kalau M1 ya udah dapat garisnya, ini garisnya 4Y sama dengan min 3X tambah 5. Nah, yang ditanya adalah garis yang lain yang melalui sebuah titik min 1,2. Oke, thank you pertanyaannya ya. Jadi boleh ditanyakan di kolom chat. Oke, tidak ada lagi. Siap, nomor 6 yang terakhir. Nah, inilah soal yang di 2019. Silakan dijawab. Apa jawabannya? Oke, ya, ada yang dari kolom chat. B, oke, katanya B, jawabannya adalah 1 dan 3, kata Ummu Salamah. Yang lain. Nah, masih satu yang respon. B, Sir. B, oke. B juga setuju sama Ummu berarti ya. B, oke. Hotma juga jawab B. Iya, Arifin juga jawabannya B. Oke. Ya. Berarti apa intinya yang di sini? Harus tahu apa? Harus tahu gradien ya kan? Kalau misalkan dia sejajar ya berarti kita gradien. Nah, berarti gradien itu adanya di materi persamaan garis lurus. Makanya saya ajarin persamaan garis lurusnya. Kadang-kadang mana tahu yang ditanyakan bukan gradiennya lagi, tapi persamaan garisnya. Kan bisa saja beda-beda ya. Berarti kalau dia ini sejajar, carilah gradien yang sama. Ini berarti Y sama dengan, kan bagi 2, berarti jadinya 4X ditambah sama 10 ya, karena bagi 2. Kalau ini bagi 6. Y sama dengan berarti 2X ditambah sama 3. Kalau yang di sini bagi 3, Y sama dengan 4X ditambah 5. Kalau yang di sini Y sama dengan minus
2x ditambah sama 5. Udah, berarti nanti di sini M-nya sama dengan 4 yang diambil yang di sini. Ini M-nya 2, ini M-nya 4, lalu kemudian ini M-nya adalah minus 2. Yang mana yang sama? Gitu. Yaitu adalah 1 dan 3. Benar kalian ya. Berarti jawabannya adalah B. Berarti kalian sudah siap, sudah cukup oke untuk menghadapi itu. Tapi jangan berpuas dulu karena belum tentu juga akan sama materi yang dikeluarkan di TPS tahun lalu dengan tahunnya kalian. Oke? Gitu. Ada lagi pertanyaannya? Ada, Sir. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Oke, nggak ada ya? Oke ya, berarti nanti untuk pertemuan di hari Jumat kita akan drilling soal. Soal yang akan di drilling itu adalah sudut. Jadi berkaitan juga dengan geometri, yaitu adalah berkaitan dengan sudut-sudut. Ya, jadi sudut dalam lingkaran, sudut berpelurus, sudut berpeniku, seperti itu nanti yang akan kita bicarakan pada pertemuan yang selanjutnya. Oke, belajar terus, tetap semangat. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi Thank you, sir. wabarakatuh. Ya.